Shalom saudaraku, selamat malam. Hari ini tanggal 12 bulan Februari tahun 2023. Saya Lukas Tamono menjumpai Anda melalui siaran Zoom ini agar Anda dengan saya sepakat sebagai warga Indonesia. Kita satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia, dan kita satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Saya dari Pulau Timur bagian barat. Tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe. Domisili saya hari ini adanya di Jakarta Utara, Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Saudaraku, susah gampang kita sebagai warga negara Indonesia. Anda dengan saya yang merasa diri berasal dari Pulau Timur bagian barat, kita sudah merdeka, negara Republik Indonesia berumur 77 tahun dan bulan Agustus besok 78 tahun. Pancasila kita adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saudaraku, Pancasila diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya Tuhan kita Esa. Warga Indonesia, khususnya orang Timur bagian barat, sangat yakin kalau Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga tadi Sumpah Pemuda yang saya bacakan. Saudaraku, Undang-Undang Dasar kita 37 pasal, 4 pasal tambahan dan 2 ayat aturan tambahan juga. Itulah sebabnya ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila yang pertama dari Pancasila. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen tercatat 8 ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya Tuhan kita Esa. Saudaraku, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Itu yang kedua. Saudaraku, yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang keempat, Markus pasal yang ke-12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru katamu, bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kelima, Galatia pasal 5 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita satu, yaitu Yesus Kristus namanya. Yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu sangat baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Yang ketujuh, pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8, pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6.
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu. Untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Dan untuk Dia kita hidup. Saudaraku, sebagai warga negara Indonesia, saya tidak menakut-nakutin Anda. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen, itu 8 ayat Alkitab tercatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sedangkan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu cocok dengan sila pertama Pancasila, dan Pancasila adalah milik orang Kristen. Dan Pancasila adalah milik orang Timur. Dan negara ini juga adalah milik orang Timur. Saya tidak menakut-nakutin Anda. Anda berpikir baik-baik. Anda mencari Tuhan yang benar, Tuhan yang turun dari sorga, sehingga Anda tidak salah jalan. Jalannya adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa pergi ke sorga, dia harus melalui aku. Saudaraku yang saya sayang, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti ditepati. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Janjinya tetap iya dan amin. Ia setia. Saudara membaca di Yosua pasal 21 ayat 45. Segala janji yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan pada kamu, Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terjadi. Semuanya dipenuhi. Semuanya terjadi atau semuanya dipenuhi. Saudaraku, itulah Yosua pasal 21 ayat yang 45. Saudaraku, saudara, ini janji kepada orang Israel. Mereka adalah umat pilihan. Anda dengan saya orang Timur. Anda dengan saya suku berbeda. Bangsa Indonesia, suku adalah suku Timur. Hubungan kita dengan Israel itu sangat jauh. Tetapi karena Israel adalah pohon zaitun yang asli, Anda percaya Yesus. Anda dengan saya adalah cangkokan yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli. Pada saat dicangkokkan, cabang yang ada itu masih ada getahnya, maka diikat menjadi satu, sehingga cangkokan itu tumbuh dan berbuah. Supaya Anda bisa berbuah, maka Anda harus hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Anda dengan saya harus turuti perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan terdiri dari 10 hukum Taurat dan 2 hukum kasih. Hukum kasih yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kasih di samping kiri kanan Anda, dengan saya ada yang lapar dikasih makan. Di samping kiri kanan Anda ada yang sakit dibawa ke rumah sakit. Di samping kiri kanan Anda ada yang telanjang dikasih pakaian. Itulah mengasihi sesama manusia. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku, saya malam ini menyampaikan kepada Anda, siarannya tidak terlampau panjang, sebenarnya singkat, karena saya malam ini berbicara tentang janji Tuhan kepada umat Israel. Kalau Anda orang Timur dengan saya, maka kita adalah cangkokan
kita harus taat setia sehingga kita tetap nempel pada pohon zaitun yang asli. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, kalau Anda adalah cangkokan yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, getah yang ada diikat menjadi kuat, maka dia akan menyatu. Dia akan mengalir darah dari pohon zaitun yang asli ke cangkokan dan menghasilkan buah yang sama dengan aslinya. Asalkan saudara taat dan saudara juga setia sama dengan saya. Kita satu pikir, satu hati, satu kata. Mengasihi Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan kita taat kepada pemerintah. Roma pasal 13. Bahwa pemerintah adalah wakil Allah dan kita patut taat kepada pemerintah. Bersama dengan program-program dalam satu periode, satu repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Karena itu saudaraku, baik di bidang apa saja yang Anda melakukan tugas sebagai warga Timor, apakah Anda polisi, Anda tentara, Anda pegawai negeri, mahasiswa, petani, nelayan, buruh, pabrik, atau apa saja Anda bekerja, Anda taat kepada Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, sumpah pemuda Anda harus junjung tinggi. Karena itulah kita diikat menjadi satu, yaitu satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Saudaraku, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi asalkan Anda dengan saya harus taat. Asalkan Anda dengan saya taat. 10 firman Tuhan itu tidak berat. 10 firman Tuhan itu ringan kalau Anda dengan saya taat dan melakukannya setiap hari. Saudaraku, saya bacakan buat Anda. Firman Tuhan yang berasal dari surga turun ke bumi. Sudah 2023 tahun dengan tahun ini. Firman Tuhan yang berasal dari surga yang turun ke bumi. Sudah berumur 2023 tahun. Hari ini. Saudaraku, saya bacakan di Ulangan 30 ayat 11 sampai 20. Saya mulai dari ayat 11. Sebab semua perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk membawanya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke sana, ke seberang laut, untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, juga di dalam hatimu. Saudaraku, itu syarat yang paling penting. Firman Tuhan harus Anda pegang. Anda dengan saya harus pegang firman Tuhan. Melakukannya setiap hari. 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan dibawa oleh Musa dan 2 hukum kasih yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri.
Saya baca ulang ayat yang ke-15. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati dan Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Kalau Anda dengan saya taat segala perintah, taat segala aturan. Kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila, juga Sumpah Pemuda, Anda dengan saya taat, itu hukum yang dilihat dengan mata adalah hukum atau tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan hukum yang turun dari Tuhan itu tidak terlalu jauh di langit, sehingga engkau berkata dengan cara bagaimana naik ke langit mengambilnya, untuk memperdengarkan kepada keluarga, kepada teman, kepada saudara. Atau firman itu tidak terlalu jauh, tidak ada di seberang lautan, sehingga engkau berkata, siapa yang akan ke sana untuk mengambilnya dan membawa kepada kita dan memperdengarkannya supaya kita melakukannya. Tetapi firman itu ada di dalam mulutmu, juga di dalam hatimu, asalkan engkau membaca dan engkau melakukan di dalam hidup hari-hari, di dalam tugas dan pekerjaan. Apakah Anda sebagai polisi? Apakah Anda sebagai tentara? Sebagai mahasiswa, sebagai buruh, sebagai petani, sebagai nelayan, buruh pabrik, apa saja yang Anda kerjakan, Anda harus taat dan setia kepada perintah-perintah itu, sehingga Anda akan diberkati. Anda akan diberikan panjang umur. Anda diberikan kesehatan. Di mana negeri Anda ditempatkan, di mana negeri Anda tinggal. Syarat-syaratnya tidak terlalu berat, syaratnya ringan. Asalkan Anda dengan saya harus turut. Asalkan Anda dengan saya patuh, taat kepada perintah-perintah. Baik perintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun perintah yang turun dari Allah sendiri kepada setiap orang yang membaca, merenungkan, dan menggunakan di dalam hidup setiap hari. Itulah sebabnya Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda jangan mengeraskan hatimu seperti nenek moyang kita dulu di padang gurun. Mereka sudah diberikan makan oleh Tuhan itu sendiri dengan roti turun dari langit, tapi mereka masih bersungut-sungut sehingga mereka mati binasa di padang gurun. Anda dengan saya jangan mengulangi perbuatan-perbuatan itu lagi, sehingga kita mengalami keburukan yang sangat pahit. Anda dengan saya harus taat, Anda dengan saya harus lakukan segala perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Firman itu tidak terlalu jauh, firman itu di dalam mulut, juga firman itu di dalam hati. Setiap orang yang mendengarkan, yang melakukannya, dan berbahagialah, sehingga hari-hari yang hidup kita selalu ada damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih saudaraku, siaran singkat ini untuk saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, Anda yang tersebar di seluruh Indonesia, di luar negeri, di mana Anda berada, dan Anda menangkap siaran ini. Anda harus taat, patuh kepada pemerintah, kepada Tuhan, sehingga Anda memperoleh umur panjang sesuai dengan ketentuan Tuhan. Terima kasih saudaraku. Sebelum Anda berangkat kemana-mana menggunakan masker,
Anda mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Siaran saya kita lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih, salam sehat.